Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di forum Power para mitra online webinar Fokus Pagi pada tanggal 7 Juni 2017, tepatnya di hari Rabu. Power Fokus Pagi hari ini merupakan yang pertama kali dan nanti kita akan publikasikan melalui YouTube sehingga terbuka sekali untuk umum dan dapat diakses melalui akun YouTube channel kami di para mitra Alpha Sekuritas. Oleh sebab itu, pada forum kita yang perdana pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu sekalian telah bergabung di dalam forum kita. Di dalam forum kita ini, Bapak Ibu sekalian akan diberikan pemaparan analisa dari tim research para mitra Alpha Sekuritas yang nanti akan dibawakan dan dipimpin oleh Bapak Kevin Juido. Dan di dalam forum Power Fokus pagi ini, Bapak Ibu sekalian juga dapat untuk bertanya atau berkomunikasi langsung kepada beliau mengenai saham-saham yang Bapak Ibu sekalian hendak tanyakan. Oleh sebab itu, untuk mempermudah dan untuk menjaga agar forum ini berjalan dengan baik, berikut saya berikan semacam susunan acara sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu adalah Pak Kevin akan membawakan analisa yang sudah dipersiapkan beliau terkait dengan market untuk hari ini. Dan setelah pemaparan dari Pak Kevin, dari beliau, nanti beliau akan memberikan kesempatan tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Sehingga sekali lagi izinkan untuk tim riset para mitra untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan mari kita mulai forum Power Fokus pagi ini dengan pemaparan dari tim research para mitra Alpha Sekuritas, yaitu Bapak Kevin Juido. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan baik pada hari ini. Kami langsung aja lanjut ke PowerPoint kami, yaitu di Power Fokus Pagi, Rabu 7 Juni tahun 2017. Oke. Untuk hari ini kita lihat kemarin kami langsung saja. Kemarin indeks harga saham pada perdagangan kemarin ditutup tenggelam, minus 40 poin atau 0,7% di level 5.707. Pelemahan ini dikarenakan ada 8 dari 10 sektoral yang melemah. Yang pertama itu yang paling lemah itu kita bisa lihat aneka industri atau miscellaneous industry itu minus 1,66%. Lalu juga properti juga anjlok kemarin di minus 2,28 di level 481,66. Lalu kita juga lihat finance juga turun di minus 1,9%. Ini di 924,11. Lalu juga untuk sektor yang menguat yaitu hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama itu mining. Kita bisa perhatikan mining naik dia 0,81% di 1.395. Lalu trade ini juga naik, hanya kecil, penguatannya terbatas di 0,04% di 906,93. Sedangkan untuk kemarin juga investor asing juga mencatatkan aksi jual bersihnya mencapai 679 M. Ini juga sangat tinggi dibandingkan kemarin hanya 8 miliar. Sedangkan untuk melihat perdagangan kemarin, kami memprediksikan hari ini IHSG masih akan bergerak melemah dengan berada di kisaran level support 5.687 dan level resisten di
5.740. Untuk perdagangan kemarin juga kita bisa perhatikan Hang Seng kembali lagi menguat di 25 dan ini sudah menembus harga level yang paling tinggi Hang Seng. Begitu juga Nikkei, FTSE 100 dan Dow Jones maupun Edo kembali lagi melemah dan ini di kisaran yang melebar terbatas. Lalu kita bisa perhatikan gold, Bapak Ibu. Gold ini juga kemarin menguat di 1,006% di 1.293. Memang komoditas ini sangat baik ketika ada sentimen dari global, khususnya kemarin Manchester yang pengobaman dan juga kisaran nanti The Fed yang akan menaikkan suku bunga di tanggal 14 Juni. Begitu juga oil juga menguat, Bapak Ibu, di 1,87%. Ini dikarenakan adalah khususnya 4 pengekspor negara terbesar yaitu teman dari maksud saya Arab Saudi kontra dengan Qatar, sehingga juga memang ada potensi untuk melihat pelaku pasar masih banyak untuk mengambil saham, bukan saham, maksudnya komoditas oil tersebut. Begitu juga Geoscoal juga menguat di 35,70. Ini versi di Geoscoal, versi dari Amerika. Terus juga CPO kembali lagi menguat dan USD juga kembali menguat di terhadap rupiah di 13.297. Untuk corporate news pada hari ini juga kita pertama bisa lihat di TPIA ini akan rencana ekspansi beli lahan baru. Untuk TPA sendiri dia akan membeli lahan baru tersebut untuk perluasan pabrik yang merupakan milik dari PT Pancapuri Indo Perkasa PIP yang merupakan perusahaan afiliasi. Sedangkan untuk nilai transaksi pembelian ini sebesar 13,23 miliar dan itu ada dan lahan tersebut berada di kawasan industri PIP yang berdekatan dengan kompleks produksi petrokimia Chandra Asri CAP. Lalu kita juga bisa lihat juga corporate news pada hari ini, PT PP kantongi kontrak baru 12,6 triliun. Untuk korporasi konstruksi dan investasi milik negara tersebut memperoleh kontrak di 12,6 triliun itu periode Januari sampai Mei 2017 atau meningkat 77% dibandingkan 7,1 triliun pada periode yang sama. Lalu yang ketiga, TBLA akan tebar dividen sebesar 266 miliar. Kenaikan tersebut mendorong emiten untuk memberikan dividen dengan 40% dari laba tahun 2016 sebagai dividennya, dan juga kinerja TBLA yang naik signifikan di 2016 membuat mereka membagi dividen sebesar 266 miliar tahun ini. Untuk pelembarnya rencana TBLA akan setiap pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar 50 per lembar saham. Lalu tahun lalu juga TBLA juga menghasilkan mencetakkan laba sebesar 621,01 miliar atau melonjak sangat tinggi sekali, yaitu 209% dibandingkan 2015 tahun lalu. Yang terakhir Toto. Toto ini adalah perusahaan yang bergerak di aneka industri. Ini akan RUPS lewat rapat RUPS kemarin diselenggarakan di Jakarta menyetujui pembagian dividen sebesar 82,6 miliar kepada para pemegang saham dan nilai ini setara dengan 49% dari laba bersih Surya Toto di 2016. Lanjut Bapak Ibu untuk ini untuk analisa teknikal. Hari ini kami melihat ada potensi dari Indofood ICBP sukses makmur. Dikarenakan Indofood ini perusahaan yang bergerak di bidang consumer. Secara teknikal, Bapak Ibu, saya memakai chart Nexus aja. Secara teknikal, dari jauh ICBP ini memang dalam pergerakan uptrend, Bapak Ibu. Ini dilihat dari chart Nexus. Dan memang dari sisi harga juga sekarang berada di harga 8.750. Dan memang ada spekulasi untuk kita bisa saya memberikan saran untuk kita bisa beli di harga paling spekulasi buy di area 8.675 sampai dengan 8.775 dengan target pertamanya 9.000
dan target keduanya 9.750. Sedangkan kalau saya menyarankan ICBP kenapa? Karena memang secara kuartal pertama ICBP menaikkan penjualan sangat cukup tinggi. Itu dilihat pada tahun 2017 penjualannya itu naik 6%, Bapak Ibu, menjadi 9 miliar 458 juta di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 hanya 8 eh, miliar 922, dan ini memberikan laba bersih kenaikan menjadi 15%, dan itu terlihat pada laba bersihnya menjadi 1 miliar 149 juta rupiah. Dan ICBP ini kenapa penjualannya cukup besar itu dikarenakan grup Salim ini memasuki pasar Eropa, Afrika, khususnya Nigeria. Di Nigeria sendiri Indomie sudah masuk ke menguasai pasar 70%. Lalu juga nanti ada rencana juga di mie instan di Australia, Irak, Papua, Hong Kong maupun kawasan Eropa, Afrika Timur dan Tengah maupun juga Asia juga mereka juga akan menjual produknya dengan cukup baik. Apalagi sekarang ada masa bulan puasa juga. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang consumer good memang ada potensi untuk naik dikarenakan memang penjualannya cukup tinggi, Bapak Ibu. Jadi kami menyarankan untuk Bapak Ibu memperhatikan, dan kalau Bapak Ibu kami sarankan bila mana Bapak Ibu sudah punya, kami berharap untuk long term. Namun bila mana Bapak Ibu ingin membeli saham tersebut, kiranya Bapak Ibu bisa spekulasi di area support yaitu di 8.675 sampai dengan 8.775 dengan target pertama 9.000 dan target kedua di 9.750. Dan kalau bagi trader ini juga bisa nanti kalau Bapak Ibu sebagai trader bisa di cut loss bila mana harga turun di bawah harga 8.550. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk power pada hari ini. Kami berharap untuk Bapak Ibu bisa bertanya.
Baik, Bapak Ibu, bila mana tidak ada pertanyaan, kami akhiri dulu untuk Power Focus pagi hari ini. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat beraktivitas.